Sesawi Kur Yesu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Waktu Muda dan sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sahabatku muda dan sahabat-sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini, pada hari Jumat Pekan Biasa ke-32 ini sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan kembali dari Injil Lukas, bab 17 ayat 26 sampai dengan 37. Mari kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari-hari Anak Manusia, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang-orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan." Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobatku muda dan sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, kedatangan kerajaan Allah selalu dikaitkan dengan datangnya bencana dan malapetaka yang kerap terjadi di belahan bumi loh sahabatku. Tentu kita tahu ini ya. Mengapa selalu ada kecenderungan untuk mengaitkan bencana dengan hari kiamat sahabatku? Harus diakui sahabatku, Yesus sendiri menyebutkan hal ini berulang-ulang saat mengajar di bait Allah maupun di hadapan para muridnya. Akan tetapi sahabatku, seringkali kita lupa atau sengaja lupa bahwa Yesus selalu mengingatkan akan ada tanda-tanda alam yang akan menyertai kedatangan kerajaan Allah. Tetapi tentang kapan persisnya, Yesus selalu mengatakan Anak Manusia pun tidak tahu kapan datangnya kerajaan Allah itu. Maka sahabatku yang terkasih, Yesus melanjutkan pengajarannya, berjaga-jagalah. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, dalam Injil pada kesempatan ini, Yesus mengingatkan bahwa orang-orang di zaman Nabi Nuh tidak diselamatkan karena hidup menurut kehendak mereka sendiri, sahabatku. Begitu juga di zaman Lot. Mereka hidup dalam kesesatan duniawi. Mereka binasa. Hidup dalam terang Allah, sahabatku, itulah jaminan kita memperoleh hidup kekal. Bagaimana dengan hidup kita saat ini?
Masih adakah ruang dan waktu dalam hidup kita di zaman milenial ini, di mana otak dan hidup manusia dibanjiri dan dijejali dengan berbagai tawaran yang amat menggiurkan, mungkin lewat media sosial yang justru seringkali membuat kita merasa capek dan kehilangan gairah hidup. Apakah masih ada ditemukan orang-orang yang setia menjalankan ajaran Tuhan dan menjadi terang di tengah gelapnya kehidupan saat ini? Jawabannya ada di dalam hati Sobat Kula Muda dan sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita satukan dengan doa, marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, berikanlah kami keteguhan kehendak, agar kami tidak kehilangan pegangan hidup di saat banyak tawaran duniawi yang sangat menggelapkan mata kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merefleksikan. Semoga dengan renungan yang singkat ini, menjadikan iman kita semakin bertumbuh, menjadikan pribadi-pribadi kita semakin dewasa dan bijaksana, sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.